Perkenalkan, nama Ibu Putri Mentari, bisa saja dipanggil Ibu Putri. Di sini Ibu berkesempatan untuk membahas materi tentang modernisasi, westernisasi, sekularisme, dan hedonisme. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, pentingnya pembelajaran hari ini karena supaya kita bisa memahami pembelajaran yang tadinya kita tidak tahu akan menjadi luas pengetahuan kita. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang modernisasi. Kita ambil pengertiannya dulu ya. Pengertian modernisasi menurut Swejono Swekanto, modernisasi merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial, yakni perubahan sosial yang lebih terarah dan didasarkan oleh suatu perencanaan. Nah, kalau modernisasi secara umum adalah perubahan dari keadaan yang kurang berkembang menjadi berkembang serta rasional dengan tujuan mencapai masyarakat yang maju. Modernisasi merupakan konsekuensi yang muncul akibat globalisasi dengan kemunculan teknologi serta berbagai kemudahan untuk mendapatkan informasi. Jadi, ciri yang ada di dalam masyarakat modernisasi adalah tingkat perpindahan penduduk yang sangat tinggi. Jadi, perpindahan ini maksudnya seperti kota ke desa atau sebaliknya. Nah, jadi dari desa ke kota itu untuk tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam berbagai problem kehidupan yang alami. Nah, terus yang kedua, tindakan manusia rasional. Pada masyarakat modernisasi ini adalah tindakan rasional yang tinggi. Segala tingkah laku dan kegiatan keseharian didasarkan pada pemikiran logika. Nah, jadi masyarakat modernisasi itu tidak lagi mempercayai hal-hal yang abstrak. Nah, begitu. Terus yang ketiga, tidak terkait pada adat. Nah, masyarakat modernisasi ini kepercayaan terhadap adanya adat-adat di dalam masyarakat modernisasi lebih berkurang. Lantaran masyarakat sudah bisa membedakan nama adat yang membawa pada kemajuan dan mana pula adat yang membawa pada sistem pemerintahan yang tidak baik. Yang keempat, pemikiran objektif. Nah, masyarakat modernisasi lebih menerima segala sesuatu dengan objektif berdasarkan pada nilai-nilai sosial yang sudah mengalami perubahan. Nah, jadi oleh karena itulah salah satu alasan masyarakat modernisasi sulit terjadi disintegrasi yang tidak menguntungkan. Nah, di sini ada contoh masyarakat modernisasi akan Ibu jelaskan, seperti misalkan masyarakat yang lebih condong menggunakan aplikasi Google Map sebagai jalan dibandingkan bertanya kepada orang lain. Nah, kebanyakan sekarang ini kita sering menggunakan aplikasi ya, Google Map untuk tujuan untuk kemana dibandingkan kita bertanya kepada orang lain karena mungkin malu atau malas dan itu. Nah, terus lanjut yang kedua, pengertian westernisasi. Nah, jadi westernisasi ini adalah suatu sikap atau tindakan masyarakat di negara timur dengan mengadopsi budaya barat dan meniru perilaku masyarakat barat seperti penggunaan teknologi, gaya berpakaian, bahasa, dan gaya hidup. Westernisasi disebut juga kebarat-baratan di suatu negara akan membuat masyarakat kehilangan rasa nasionalismenya dan jati diri bangsa. Nah, jadi selain itu, westernisasi juga dapat mengakibatkan budaya asli suatu negara semakin terkikis dan dilupakan oleh generasi muda karena menganggap bahwa kebudayaan barat jauh lebih baik. Nah, di sini ada ciri-ciri westernisasi juga. Yang pertama, gaya hidup seakan-akan bebas tanpa mengenal nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, jadi gaya hidupnya itu seakan bebas tanpa mengenal lagi nilai dan norma di dalam masyarakat itu seperti apa. Nah, jadi yang kedua, gaya hidup konsumerisme. Jadi gaya hidupnya itu seperti boros. Yang ketiga, suka kegiatan yang bersifat seremonial dan disertai pesta, minuman keras, dansa, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh masyarakat westernisasi. Nah, gaya orang barat yang kurang tertutup, kecenderungan untuk membeli produk barat, serta menganggap produk dalam negeri itu kurang berkualitas. Nah, seperti kan sekarang ini kalian sering mendengar
kalau membeli skincare itu kan dari produk luar, jadi kurang menyukai, kebanyakan tuh orang tuh kurang menyukai produk lokal karena mungkin produk lokal itu tidak seputih atau kurang memuaskan lah. Selanjutnya, sekularisme. Sekularisme adalah penurunan tingkat keagamaan seseorang atau kelompok karena terbawa pada hal yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Beberapa ahli mengatakan bahwa sekularisme terjadi karena peradaban modern yang memunculkan berbagai ilmu pengetahuan serta pemikiran rasional yang tidak mengakibatkan manusia percaya akan hal yang dilihat semata dan mulai meninggalkan dunia keagamaan. Nah, di sini ada ciri-ciri sekularisme. Yang pertama, meyakini bahwa nilai-nilai keagamaan itu harusnya dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan aspeknya. Terus yang kedua, menyebarkan paham melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme. Nah, yang ketiga, kegiatan yang sifatnya politis bebas dari pengaruh agama. Nah, kalau contoh dari hedonisme ini seperti menggunakan kendaraan yang berbeda atau mahal dan terlihat mewah agar muncul rasa bangga atau senang ketika dipandang oleh manusia. Sekarang kan kebanyakan tuh seperti itu, kita tuh sering menggunakan kendaraan yang mewah agar lebih terpandang dilihat orang lain. Salah hilap mohon maaf. Jika ada salah kata-kata, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.